warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fil ayatil ukhra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Ijati. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua digerakkan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, tiada lain untuk mendekatkan diri kepada Dat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah biidnillah, atas izin Allah Ta'ala, di siang hari ini kita semua dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk penghambaan kita kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat ini bisa jadi ridhonya Allah datang, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Melalui perjalanan ikhlas kita hadir di masjid ini, yang mana mudah-mudahan Allah Ta'ala kelak akan kumpulkan kita pula di surganya Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran dijelaskan, waman barang siapa yattaqillaha, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar daripada permasalahan yang hadir pada diri kita. Manakala kita saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan, diuji dengan kondisi sakit, maka Allah Ta'ala akan memberikan solusi. Jika sakit, datang sehat. Jika ada kesulitan, datang kemudahan. Jika datang kesedihan, maka akan datang kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Rizki bisa berupa harta finansial, rizki bisa berupa anak keturunan yang soleh-solehah, rizki bisa berupa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Konteks rizki di sini bukan berarti bentuk kekayaan, bukan berarti bentuk jabatan. Tapi rizki di sini adalah bentuk kebahagiaan yang datang pada diri kita, yang mana bukan hanya rizki kebahagiaan datangnya untuk di dunia saja. Harapan besar bahagia pula nanti kita di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Subul Iman dalam baitnya dijelaskan, wahbub ilahaka hab alima iqabihi wali rahmati ruju tawakalan ya muslim. Wahbub ilahaka, cintailah Dat Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Alima iqabihi, yang mana kita tahu siksaannya sangat pedih.
bagi yang berdurhaka, bagi yang berbuat maksiat. Wali rahmati rizqa wakalan ya muslimun. Segeralah kita untuk mencari rahmat Allah Ta'ala. Hiasi ikhtiar dengan tawakal kepada Dat yang menciptakan kita, Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran dijelaskan, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wahai semuanya, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah jika Allah wajibkan sholat, maka sholat. Jika Allah wajibkan untuk tunaikan zakat, tunaikan zakat. Jika Allah wajibkan kita untuk berbuat baik, maka lakukan tanpa ada pertanyaan kenapa itu harus kita lakukan. Sami'na wa ata'na, mendengarkan dan lakukan. Ya ulil albab, yang diseru adalah ulil albab yang berpikir. Orang yang sholat berarti dia berpikir. Orang yang bersyukur berarti dia berpikir. Orang yang bersodakoh, infak jariyah, kebaikan berarti berpikir. Itulah ulil albab. Hikmahnya apa? La'allakum tuflihun. Maka orang tersebut akan senantiasa hidupnya beruntung. Usaha lancar, bekerja penuh dengan etos kerja yang maksimal, amanah. Inilah yang disebut ketenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua yang hadir, khususnya di sini, umumnya semua hamba Allah Ta'ala. Siapa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang-orang yang bertakwa. Untuk itu hadirin rahimakumullah, selagi Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk hidup, selagi Allah Ta'ala berikan kesempatan kita, ruh yang ada dengan jasad kita masih bisa digunakan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, setiap amalan, tidak ada satu detik pun amalan kecuali muta'alikun ilallah, selalu dikaitkan dengan Allah. Mata melihat, apakah sudah mata kita digunakan guna mendapatkan ridha Allah? Telinga yang sehat bisa mendengar, sudahkah bentuk syukur kita digunakan telinga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kaki yang begitu sehatnya, tangan pun sama, jasad kita sehat, apakah semua ini sudah kita gunakan guna mendapatkan ridha Allah Ta'ala? Hadirin rahimakumullah, banyak sekali amalan yang mendatangkan ridho Allah Ta'ala sehingga menghantarkan kita husnul khotimah. Dulu ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad melihat terompaknya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di surganya Allah Ta'ala. Kenapa ini terompaknya? Sayyidina Bilal ada di surga. Ketika turun ke bumi, bertanya kepada sahabat Sayyidina Bilal, kenapa demikian? Wahai Bilal, ternyata ada satu amalan yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala sehingga mendapat surganya. Wahai Sayyidina Bilal, kenapa demikian? Amalan apa sehingga kamu bisa masuk kepada surganya Allah? Allah perlihatkan ketika Isra wal Mi'raj. Ketika itu disampaikan oleh Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, aku sangat bersyukur, aku sangat bahagia ketika selepas aku berwudu, aku sholat. Namanya sholat syukril wudu, bersyukur, bahagia. Masih Allah sempatkan diriku untuk berwudu, toharoh, membersihkan hadas kecil. Luar biasa. Saat itu pula Rasulullah mengingatkan para sahabat, maka bentuknya takdir ketetapan yang diikuti oleh sahabat. Silahkan laksanakanlah sholat syukril wudu. Itu ridho Allah melalui sholat tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar yang merupakan anak daripada sahabat Sayyidina Muhammad SAW. Amalannya apa? Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat para sahabat yang berdatangan menghampiri Rasulullah, yang curhat masalah, yang curhat kebahagiaan, dia mengintip dari samping, andaikan aku bisa
curhat menyampaikan kisah mimpiku kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abdullah bin Umar bermimpi. Ketika bermimpi, Abdullah bin Umar diperlihatkan pemandangan siksaan-siksaan di neraka jahanam. Kiri kanan yang disiksa, depan disiksa, belakang disiksa. Abdullah bin Umar menangis. Ketika ia bangun dari tidurnya, ia menangis. Andaikan saat itu diriku yang berada di neraka Allah Ta'ala, begitu kejamnya siksaan. Akhirnya yang namanya Abdullah bin Umar gak berani datang kepada baginda Nabi Muhammad untuk menanyakan apakah gambaran dan hikmahnya. Namun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meminta bantuan sang adik Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha untuk menyampaikan kepada baginda Nabi. Wahai adikku, sampaikanlah mimpiku kepada Rasulullah, bahwa aku dibawa oleh seseorang yang dihantarkan kepada tempat yang penuh dengan siksaan. Akhirnya disampaikan oleh Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku punya kakak Abdullah bin Umar. Ia bermimpi diantarkan pada sebuah tempat di mana tempat itu penuh dengan siksaan orang-orang yang durhaka ketika di dunia, orang yang lupa sholat, orang yang lupa mengamalkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, sampaikan kepada kakakmu Abdullah bin Umar, jika kamu Abdullah bin Umar ingin selamat nanti di akhirat, tidak masuk kepada neraka, maka lakukanlah sholat qiyamul lail, sholat di malam hari. Ketika tahu kabar itu dari Rasulullah, akhirnya Abdullah bin Umar sampai meninggal dunianya tidak lupa untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kenapa? Karena tahu Rasulullah tidak pernah bohong. Orang yang sholat tahajud, keberkahan keutamaannya yaitu tidak akan masuk nerakanya Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ringkasan daripada tausiah hadis yang hari ini, mari kita niatkan bentuk amalan apapun kita lakukan, tidak ada satu detik pun kecuali memberikan manfaat. Wabil khusus pada pribadi, keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Bisa jadi ridho Allah itu datang melalui amalan yang dianggap kecil oleh kita. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal. Contohnya siapa lagi? Abdullah bin Umar. Dengan hal inilah ridhonya Allah Ta'ala datang sehingga husnul khatimah. Mari kita jaga diri kita. Sejauh mana kita memanfaatkan kesehatan kita untuk ibadah. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga orang-orang yang kita cintai. Sehingga kita menggenggam keimanan, keislaman. Sehingga kita husnul khatimah. Wa bi ana marji'a muslimin li jinanihi. Wa bi ana marji'a kafirin li jahannam. Tempat kembalinya orang mukmin, orang beriman, orang Islam itu adalah surga. Dan tempat kembalinya orang yang kafir, naudzubillah, yaitu neraka. Artinya apa? Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita husnul khatimah, membawa keimanan, keislaman hingga kita akhir hayat. Gak tahu esok, lusa, tahun depan, bulan depan, malakul maut, malaikat Jibril menghampiri kita. Gak tahu kondisinya di samping ada anak atau tidak. Apakah di perjalanan? Apakah disaksikan oleh keluarga? Tidak ada. Ketika malakul maut, malaikat Jibril menghampiri tanpa ada negosiasi, bisa esok, lusa, tahun depan, tidak tahu. Hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Salah satu amalan kita agar datang pertolongan Allah yaitu jaga salat kita, hiasi amalan kita di dunia dengan bentuk kesabaran kita. Dikala Allah uji kita dengan cobaan, ketika Allah uji dengan musibah, ketika Allah uji dengan penyakit, maka sejauh mana kita sabar. Jika Allah uji kita dengan kebahagiaan, Allah uji dengan kesuksesan, Allah uji dengan amanah pangkat yang tinggi, sejauh mana kita bersyukur
berbagi rizki dengan sesama, peduli empati kepada orang-orang, wabil khusus sesama muslim, sesama Islam. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang disampaikan memberikan manfaat, wabil khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi hadirin rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.